Qalansuwatun TV. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terbatas. Nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang lahir ataupun yang batin, yang besar ataupun yang kecil, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan sangat bermakna nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kemudian. Salawat dan taslim untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengorbankan segala yang dimilikinya, jiwa dan raganya, seluruh hartanya, bahkan sedemikian banyak pengorbanannya sehingga kita mendapatkan jalan yang terbaik menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita keluar sebagai pemenang setelah kita mendapatkan kebesarannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan pengorbanan dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keselamatan dunia dan akhirat. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Kita selalu ingatkan bahwa kita sudah berada di penghujung zaman.
Ini penting untuk diingatkan dari waktu ke waktu, agar hidup kita, usia kita tidak sia-sia, agar kita tidak menyesal dan tidak memiliki banyak kerugian yang akan kita dapatkan nanti atas penyesalan, di mana waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang besar itu adalah kita sia-siakan. Tentang masalah kiamat, begitu banyak dan besarnya perhatian. Di dalam Al-Quran sangat banyak nama yang dikaitkan dengan kiamat. Bahwa kiamat ini adalah sesuatu hal yang pasti, sesuatu yang pasti datangnya. Di mana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan iqtarabatis sa'ah, sungguh sudah dekat kiamat, bahwa kiamat itu adalah sudah sangat dekat. Di dalam Al-Quran sangat banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kedekatan daripada kiamat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa usia umatnya, innama kana ajalukum fi man kana qablakum minal umami, sesungguhnya masa waktu kalian, maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, min salatil asri ila maghribis syamsi, seperti halnya waktu masuk, mulai dari waktu masuknya asar sampai terbenamnya matahari, yang berarti bahwa 3/4 daripada waktu hidupnya umat manusia mulai dari Adam alaihissalam sampai nanti cucunya yang terakhir di saat terjadi kiamat, itu 3/4 sudah berlewat. Lalu kemudian umatnya Muhammad ini tersisa usianya 1/4 dari waktu itu. Beberapa di antara ulama mencoba untuk menghitungnya. Mereka menghitung mulai dari Adam sampai Nuh, Nuh sampai Ibrahim, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian membuat prediksi bahwa umat ini usianya sekitar 1400 tahun lebih. Ada yang mengatakan dekat-dekat, tapi pada dasarnya kesimpulannya tidak melewati 1500 tahun. Saat ini kita sudah berada di tahun 1441 Hijriah. Kalau kemudian penghitungannya ini tepat, berarti kiamat itu tinggal menunggu sekitar puluhan tahun. Hanya saja kita juga dapatkan di dalam Al-Quran bahwa kiamat itu hanya Allah yang tahu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang kiamat, kapan datangnya? Qul innama ilmuha indallah. Sampaikan bahwa waktu tibanya kiamat itu adalah hanya ada ilmunya di sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Sebab
Kalau perhitungan tadi itu adalah dimaksudkan seperti dalam hadis Nabi bahwa umatnya ini masanya mulai dari masuknya waktu asar sampai terbenamnya matahari, berarti masa umat yang terdahulu mulai dari terbitnya matahari sampai masuknya waktu asar. Padahal dalam perjalanan waktu dari hari ke hari sepanjang 1 tahun itu hari tidak ada yang seragam. Kadang harinya pendek, kadang harinya lebih panjang daripada malam. Sebagaimana di dalam Al-Quran sudah sedemikian lengkap. Kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan karena matahari itu hanya satu, jadi tentu terbitnya dan terbenamnya hanya satu. Sekali terbit, sekali juga terbenam. Disebutkan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhannya tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Kadang disebutkan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, Tuhannya 2 tempat terbenamnya matahari dan 2 tempat terbitnya matahari. Itu dihitung dari perjalanan matahari dalam 1 tahun. Ada batas awal, ada batas akhir. Di sini dihitung 1, di sini dihitung 2. Demikian halnya dengan terbenamnya. Juga disebutkan Rabbul Masyariqi wal Magharib, Tuhannya tempat-tempat terbenamnya matahari dan tempat-tempat terbenamnya matahari, tempat-tempat terbitnya matahari. Artinya sepanjang perjalanan dari satu batas ini ke batas ini tentu sekian kali terbenam, sekian kali terbit dari tempat yang berbeda-beda. Inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hanya Allah yang tahu. Kalau datang saatnya kiamat, itu hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Allah menjelaskan wa ma amrus saati illa kalamhil basari au huwa aqrab. Tidaklah kejadian kiamat itu kecuali membutuhkan waktu hanya seperti kedipan mata atau lebih cepat dari itu. Karena ayat ini disebutkan dalam surah An-Nahl, yang lebih cepat yang dimaksudnya au huwa aqrab, itu ada yang lebih cepat, itu disebutkan dalam surah Al-Qamar, wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basari. Jadi lebih cepat daripada kedipan mata. Sedemikian detailnya terjadinya kiamat itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian merahasiakan? Allah merahasiakan seperti Allah juga merahasiakan kematian kita. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu persis kapan dia mati. Karena kematian tidak selamanya dikaitkan dengan usia. Tidak selamanya dikaitkan karena penyakit. Bahkan ada anak bayi belum lahir juga sudah meninggal di dalam rahim ibunya. Ada orang yang kemudian memiliki umur yang sangat panjang. Bahkan ada orang yang sakit sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Ada orang yang tidak sakit sudah meninggal. Orang yang sakit ini masih menderita sakit dalam waktu yang lama.
Maka yang namanya kematian dan kehidupan itu adalah rahasianya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kepada kita dalam hal kematian ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui kapan kematiannya akan datang, maka kita harus berserah diri kepada Allah setiap waktu. Itulah makna daripada ayat. Demikian halnya dengan kiamat. Kiamat tidak ada yang tahu kapan datangnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah merahasiakan, dimaksudkan supaya kita ini adalah fastabiqul khairat, senantiasa berlomba-lomba di dalam memperbanyak kebaikan. Apapun yang menjadi tugas kita, kesibukan kita. Para santri sibuk di dalam menuntut ilmu karena Allah. Jadikanlah menuntut ilmu ini adalah ladang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru mengajarkan ilmu dengan ikhlas, penuh cinta. Jadikanlah pekerjaan mengajar itu adalah ladang untuk mendapatkan pahala yang sedemikian banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pegawai, para umat dengan berbagai kesibukannya, jadikanlah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan wabtaghi fima ataqallahu daral akhir. Raihlah keberuntungan di akhirat dengan apa saja dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jumu'ah rahimakumullah. Sekalipun yang namanya kiamat itu hanya Allah yang tahu, tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, sudah memberikan tanda-tanda. Ada satu kisah bahwa Nabiullah Idris alaihissalam itu senantiasa berkomunikasi dan berbicara dengan malakul maut dan meminta kepada malakul maut, berilah saya tanda-tanda dan peringatan sebelum kamu mencabut nyawaku. Maka suatu saat tiba-tiba datang malakul maut dan akhirnya dia bertanya, bukankah dahulu saya pernah menyampaikan berilah saya tanda-tanda, berilah saya peringatan sebelum datangnya ajalku. Malakul maut mengatakan sudah datang tanda-tandanya. Tidakkah kulitnya sudah berkerut? Tidakkah rambutnya sudah memutih? Tidakkah pendengarannya sudah terbatas? Tidakkah matanya sudah tidak tajam? Itulah alamat dekatnya namanya kematian. Sama halnya di dalam hal yang berkaitan dengan kiamat. Para ulama menetapkan bahwa tanda-tanda itu sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Tidakkah mereka pikirkan bahwa kiamat itu akan datang secara tiba-tiba? Sekalipun datang secara tiba-tiba, tetapi Allah menjelaskan faqad jaa'a asyratuha, tetapi telah datang tanda-tandanya. Maka tanda-tanda ini dibagi menjadi 3.
tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan berlalu. Di antaranya tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan berlalu adalah diangkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Bukankah Nabi tadi mengatakan bahwa umatnya ini usianya mulai dari asar, waktu asar dan sampai terbenamnya matahari? Berarti beliaulah yang pertama. Tanda-tandanya adalah kelahiran atau diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kematian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tanda yang sudah muncul dan berlalu. Juga termasuk salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dibelahnya bulan. Karena pada saat itu orang-orang kafir di Mekkah ingin meminta bukti kalau beliau itu adalah nabi dan rasul. Apa mukjizat? Apa yang membenarkan? Mereka minta supaya bulan itu dijadikan dua, dibelah menjadi dua. Dengan seizin Allah akhirnya terbelah. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Dan itu sudah berlalu. Karena itu hanyalah mukjizat Nabi di saat beliau masih hidup. Termasuk tanda-tanda yang sudah muncul dan berlalu itu adalah dikuasainya Baitul Maqdis, dibebaskannya Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis itu dibebaskan pada masa khilafah Umar bin Al-Khattab. Termasuk yang sudah muncul dan berlalu adalah terbunuhnya khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwa fitnah pertama kali muncul dalam umat ini adalah dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini diantaranya tanda-tanda yang sudah muncul dan berlalu. Yang kedua adalah tanda-tanda yang muncul dan terus berkelanjutan, dan ini banyak. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang bersabar, orang yang memegang teguh kepada agama ini itu seperti orang yang menggenggam bara api. Maksudnya nanti di akhir zaman itu suatu saat Nabi mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat kecuali orang yang berpegang kepada agama itu seperti orang yang memegang bara api. Artinya bahwa sedemikian sulitnya orang beragama pada saat itu. Sulitnya orang benar-benar menjalankan ajaran agama, ajaran Islam. Sehingga kalau dia tetap istiqomah, tentu banyak hal yang dia dapatkan. Banyak pelecehan, banyak penyiksaan, banyak hal-hal. Jadi umat Islam pada saat itu benar-benar mendapatkan ujian yang luar biasa. Jadi tinggal kalau mereka tetap berpegang teguh kepada agama sekalipun dalam bentuk menghadapi banyak cobaan, menghadapi banyak sedemikian banyak fitnah, maka dia akan selamat. Tetapi kalau dia tidak tahan, maka dia akan membuang bara apinya. Berarti dia merasa dirinya terselamatkan, tidak akan terbakar tangannya, tetapi dia akan kehilangan agama. Itulah yang terjadi pada umat ini. Maka diingatkan oleh Rasulullah bahwa saat-saat terjadi hal seperti itu, maka kita harus mengingat kepada hadis Nabi, kita harus sabar. Seperti sabarnya orang yang menggenggam bara api.
Kalau kita tidak sabar, berarti bara apinya akan kita buang, tetapi kita akan kehilangan agama. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah. Termasuk di antaranya tanda-tanda kiamat yang sudah muncul dan berkelanjutan, itu Nabi mengatakan ada dua golongan. Pada saat Nabi lahir belum kelihatan. Yang pertama adalah yang kuat menindak yang lemah, baik itu orang perorangan atau yang sifatnya kelompok masyarakat yang kuat akan menindas masyarakat yang lemah, atau satu negara yang kuat itu akan menindak masyarakat dari negara yang miskin. Inilah barangkali yang terjadi pada saat sekarang ini, bahwa orang dahulu mengira ketika peperangan dengan menggunakan senjata, sampai senjata yang pamungkas, senjata yang mampu untuk menghancurkan manusia, menghancurkan apa yang ada di atas bumi. Seperti contoh yang pernah kita lihat, pernah kita dengarkan, pernah kita baca, yaitu bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sekian radius, orang-orang mati, bangunannya hancur, pepohonan tidak ada yang bisa hidup. Dahulu orang berbicara tentang masalah namanya bom biologi. Orang membayarkan itu adalah bom yang meledak, lalu kemudian yang terhambur itu adalah virus-virus yang sedemikian dibuat. Kalau itu terjadi tentu semuanya hancur. Ternyata yang kita saksikan seperti sekarang ini, inilah yang disebut peperangan biologi. Tidak menghancurkan pepohonan yang ada di sekitarnya, tidak ada bangunan, tidak ada hewan-hewan yang musnah, karena tujuannya adalah hanya untuk menghancurkan manusia. Ini juga termasuk yang disampaikan di dalam alamat yang kedua, bahwa manusia akan saling membunuh. Umat ini akan membunuh sesamanya. Ma'asyiral Jumat rahimakumullah, coba kita berpikir sejenak bahwa virus yang sekarang ini yang sering kita dengarkan itu hanya bisa berjangkit pada radius 1 meter. 1 meter, paling jauh 2 meter. Padahal sumbernya virus ini adalah sangat jauh dari negara sana itu. Ada yang mengatakan dari Tiongkok, ada yang mengatakan dari Amerika. Mana saja, tapi sangat jauh. Kenapa virus itu ada di sini? Karena di antara anak bangsa ini ada yang berkhianat. Mereka berpihak ke sana untuk membawa virus ini ke suatu negara, dan di negara itulah kemudian dilepaskan. Inilah orang yang sangat zalim. Betapa memiliki sedemikian hati yang bejat, membawa virus yang membahayakan untuk sesama negaranya hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang tidak ada nilainya. Kalau kita berpikir jernih, sedemikian jauh tempat asal daripada virus itu, kenapa kemudian bisa menjalar di seluruh negara? Karena setiap negara sudah ada orang-orang yang sedemikian rupa tidak memiliki rasa kebangsaan, tidak memiliki rasa kemanusiaan, tidak memiliki rasa ukhuwah Islamiyah. Yang ada di dalam dirinya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pandangannya, tetapi pada prinsipnya itu tidak ada nilainya di dalam kehidupan dunia ini, apalagi nanti di dalam kehidupan akhir. Maka
tanda-tanda yang disebutkan yang akan terjadi dan disebutkan di dalam hadis bahwa tandanya muncul dan terus berkelanjutan itu adalah sangat banyak. Di dalam hadis sudah dijelaskan sedemikian rupa, tentu tidak cukup waktu untuk kita sampaikan satu persatu pada saat sekarang ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral Jummah rahimakumullah, tanda yang ketiga adalah tanda besar. Artinya ketika muncul satu tanda ini, maka tanda-tanda berikutnya sedemikian cepat. Seperti kalau kita memasukkan batu-batu atau hitungan di dalam tasbih. Tasbih yang di sini ujungnya, yang di sini awalnya, di sini ujungnya. Kita diikat. Lalu kemudian ini adalah tasbih. Begitu dilepas yang dibawa, tentu yang dibawa akan keluar dan yang di atas terus akan meluncur. Seperti itulah kira-kira permisalan di saat muncul salah satu daripada awal daripada tanda-tanda besar. Munculnya tanda-tanda besar itu adalah munculnya namanya seorang pemimpin yang namanya Muhammad ibni Abdillah. Itulah yang disebut Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis, di antaranya Nabi mengatakan bahwa kelak nanti akan muncul seorang pemimpin yang jujur. Di saat pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu adalah memimpin dengan kezaliman, maka akan muncul ini Imam Al-Mahdi. Namanya seperti namaku, nama bapaknya juga seperti nama bapak saya. Jadi namanya Muhammad ibni Abdillah. Dia adalah keturunanku dari Hasan, bukan Husain, dari Hasan. Jadi Ali bin Abi Thalib, istrinya itu adalah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada di antara putranya itu adalah namanya Hasan dan Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti keturunannya ini yang namanya Muhammad ibni Abdillah yang disebut dengan Imam Al-Mahdi. Imam itu artinya pemimpin, Al-Mahdi itu artinya menuntun kepada hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dijelaskan dalam banyak hadis. Dan apa yang kita rasakan sekarang sudah sedikit demi sedikit sudah nampak. Khususnya disebutkan adalah kalau pemimpin-pemimpin Arab sudah tidak bisa bersatu. Coba lihat, mana pemimpin Arab yang bersatu dengan yang lain? Seluruhnya adalah memikirkan kepentingan negaranya sendiri-sendiri. Kalau pemimpin-pemimpin Arab sudah memimpin dengan tidak adil, penuh dengan kezaliman. Coba diamati. Maka pada saat itulah nanti akan muncul seorang pemimpin yang memimpin dunia Arab, maksudnya memimpin umat Islam. Di saat seluruh pemimpin-pemimpin negara dalam keadaan memimpin tidak dengan adil, tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini awalnya muncul. Ketika muncul ini, maka disinilah kemudian yang sering disampaikan oleh Rasul, ada namanya Dajjal. Keluarnya Dajjal. Dajjal itu sudah ada sejak ribuan tahun. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tempatnya. Maka nanti kelak akan keluar di saat nanti akan melawan namanya yang hak. Jadi ketika kepemimpinan ini yang hak, Dajjal sedemikian marah. Maka pada saat itulah Dajjal muncul.
Dan muncul pertama kali itu adalah di suatu tempat namanya Asbahan. Asbahan itu adalah salah satu wilayah di Iran. Dan ketika muncul di sana, maka yang menjadi pasukannya adalah orang-orang Yahudi. Dan di sana sudah didiami oleh orang-orang Yahudi. Nanti 70.000 pasukannya itu adalah dari orang-orang Yahudi. Ketika muncul pertama kali, maka dia menjadi orang yang baik. Lalu kemudian diakui sebagai, jadi muncul menjadi pemimpin, menjadi raja. Setelah itu mengakui dirinya sebagai nabi, dan lama kelamaan dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia kehidupannya di dalam kehidupan dunia ini adalah selama 40 hari. Singkat saja. Jadi ketika muncul itu adalah waktunya hanya 40 hari. Tetapi satu hari, ada yang satu hari dari 40 hari itu waktunya sama dengan 1 tahun yang kita hitung. Ada yang satu hari dari 40 hari itu waktunya 1 bulan. Ada yang satu hari dari 40 hari itu waktunya 1 pekan, 7 hari. Dan selebihnya adalah seperti hari-hari yang kita alami. Ini menunjukkan bahwa ketika muncul Dajjal, bahwa hari-hari ini sudah tidak normal. Bahkan salah satu tanda-tanda besarnya adalah munculnya matahari terbit dari barat, sampai di tengah kembali lagi ke barat. Jadi tidak terbenam di timur. Ini ketika muncul namanya Dajjal inilah, lalu kemudian turun Nabi Isa alaihissalam. Karena yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalam, karena itu adalah tugasnya. Dan setelah Nabi Isa meninggal, disitulah kemudian secara cepat muncul tanda-tanda besarnya dan terjadilah kiamat. Ini kita sampaikan tentu untuk terus menjaga iman kita, menjaga akidah kita, jangan terpengaruh dengan berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Ada satu bahasa yang biasa disampaikan, itu adalah kiai kami di Gontor mengatakan bahwa sekiranya orang di sekitar kamu semuanya gila, maka kamu jangan ikut menjadi orang gila. Inilah yang selalu kita jaga. Sekalipun apa yang terjadi di sekitar kita, kehidupan dan kematian itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar untuk terus bisa menjaga kehidupan kita, menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan khutbah ini bisa memberikan pencerahan kepada kita untuk terus bisa menjaga akidah kita, tauhid kita. Marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shattit shamlahum wa mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'b innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat, silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.